Shalom, kembali selamat malam kepada kita semua. Judul renungan malam hari ini, pendapat-pendapatmu itu bukan dari dirimu sendiri. Sebelumnya kita awali di dalam doa. Bapa dalam surga, ucap syukur, terima kasih satu hari kami boleh lewati. Pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat intinya terambil dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Orang yang kembar tahu hal itu. Demikian juga orang-orang yang sudah lama menjadi suami istri. Bahkan orang-orang yang bersahabat kental pun demikian. Engkau mencuri pendapatku, kata seorang, atau komentar yang lain. Atau, aku tidak dapat berpikir sendiri lagi. Yang lebih sinis lagi ialah bahwa ahli hipnotis dapat menguasai alam pikiran seseorang. Orang-orang yang kurang bijaksana menggunakan obat penenang untuk mencari tahu pikiran orang yang tidak berdosa. Pada umumnya, angan-angan hati kita adalah dari pikiran kita sendiri. Setan pun tidak dapat membaca isi pikiran kita, namun ia dapat mengamati gerak-gerik kita dan sering berusaha agar kita melakukan angan-angan hati kita. Allah tahu angan-angan hati kita, bagaimanapun kita menyembunyikan daripadanya. Oleh karena itu, janganlah kita menolak pertolongan yang ditawarkan Allah. Menyerah kepada Roh berarti menyambut hadirat Allah ke dalam pikiran kita. Allah sangat berhati-hati dalam kemauan manusia. Walaupun diketahuinya maksud kita, tetapi Ia tidak mau memaksa kemauan kita. Rohnya menolong kita melawan pencobaan atau angan-angan hati kita yang jahat. Namun pertolongannya itu kita terima selamanya atas pilihan kita sendiri. Iblis mau menguasai jalan pikiran kita. Roh itu menyadarkan serta menuntun pikiran kita agar sesuai dengan kehendak halik kita. Pilihan manusia itu benar hanya karena Dia yang menciptakan dan mengenal kita sepenuhnya. Tidak perlu mengherankan bila doa kita pun tidak didasarkan atas realitas. Roh itu menyoroti masa mendatang. Ia sudah ada di hadapan Allah sebelum kita berdoa. Ia meminta sesuatu yang diketahui Allah kita perlukan. Tetapi janganlah menduga bahwa doa itu pasif, sehingga apapun yang kita minta akan diatur oleh Roh itu supaya tepat. Dalam berbagai hal umat Yesus tahu kehendak Allah. Itu terdapat di dalam Alkitab. Kata hati yang peka akan dituntun oleh Roh itu sehingga patuh. Namun, sering masa depan itu suram. Kebimbangan dan ketidaktentuan mengacaukan pilihan kita. Kita berdoa dalam keadaan bingung, ke sini, ke situ, kita tidak tahu bahkan arahnya. Pada saat itu Roh itu akan menolong kita memilih kehendak Allah. Yang diutamakan Allah dari kita ialah berharap mutlak sepenuh kepadanya. Roh itu menolong kita mencapai hal ini. Ada penghiburan dan damai dalam kebenaran, tetapi tidak ada damai sejati atau penghiburan dapat diperoleh dalam kepalsuan. Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 308. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Firman-Mu boleh berbicara kembali pada kami. Kuasai hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu boleh selalu menempati hati kami. Firman yang begitu baik mau mengajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami mutlak boleh layak di hadapan Tuhan. Ajari kami selalu, ingati kami selalu Tuhan. Biarlah Roh Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.